Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lestari dengan NIM D1A019064. Saya dari kelas C, Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang iklim. Nah, di sini ada iklim dan cuaca. Jadi banyak sekali orang salah mendefinisikan antara iklim dan cuaca. Jadi di sini iklim adalah kondisi rata-rata keadaan cuaca pada daerah yang lebih luas dan dalam waktu yang cukup lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat. Dan unsur cuaca itu pasti selalu berubah-ubah. Selanjutnya, faktor-faktor pembentukan iklim Indonesia meliputi perairan laut Indonesia, topografi, letak astronomis, dan letak geografis. Selanjutnya, mari kita bahas mengapa perairan laut Indonesia menjadi faktor-faktor pembentuk iklim di Indonesia. Jadi, Indonesia itu merupakan wilayah kepulauan yang memiliki laut yang luas, sehingga terbentuknya iklim laut di Indonesia. Selanjutnya ada topografi. Wilayah Indonesia yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan memiliki suhu udara yang berbeda-beda, sehingga membentuk iklim vertikal dari dataran rendah hingga ke pegunungan, yaitu iklim panas, sedang, sejuk, dan dingin. Selanjutnya letak astronomis. Jadi letak Indonesia secara astronomis berada antara 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur yang merupakan lintang rendah menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Selanjutnya ada letak geografis. Jadi letak geografis ini juga merupakan salah satu faktor pembentuk iklim di Indonesia. Indonesia yang secara geografis berada di antara benua Asia dan Australia menjadi tempat perlintasan arah angin yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Sehingga Indonesia mengalami pergantian musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Karena itu Indonesia dipengaruhi iklim musim. Selanjutnya keadaan iklim Indonesia. Yang pertama, iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah laut. Iklim laut ini lembab dan banyak mendatangkan hujan. Adanya angin darat dan angin laut, memiliki amplitudo suhu harian, bulanan, tahunan yang kecil. Yang kedua, iklim tropis. Rata-rata suhu udara harian, bulanan, dan tahunan tinggi atau lebih dari 18 derajat Celcius. Amplitudo harian kecil. Iklim tropis ini mengakibatkan banyak hujan yang disebut hujan naik tropika. Yang ketiga, iklim musim, ditandai dengan pergantian musim. Selanjutnya, jenis iklim dan persebarannya. Yang pertama, secara horizontal. Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim laut, iklim tropis, dan iklim musim. Yang kedua, secara vertikal. Indonesia memiliki 4 musim, yaitu iklim panas, sedang, sejuk, dan dingin. Hubungan iklim terhadap flora dan fauna. Jadi, keanekaragaman iklim di Indonesia yang sifatnya panas dan basah menyebabkan keanekaragaman flora dan fauna yang terdapat di Indonesia loh. Hubungan iklim dengan pertanian, perumahan, dan peternakan. Yang pertama, iklim Indonesia yang panas dan basah cocok untuk pertanian sawah, palawija, dan perkebunan. Yang kedua, perumahan harus sesuai dengan iklim tropis. Yang ketiga, peternakan dikembangkan sesuai dengan kondisi iklim. Lalu, iklim Indonesia dapat diciptakan hutan hujan tropis yang lebat dan hijau. Mungkin hanya itu video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.